Penipuan adalah sesuatu atau segala sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil terhadap orang lain. Tindakan dapat dikatakan penipuan karena 1. Pernyataan, representasi atau pengakuan yang salah. Yang kedua, fakta material, yaitu sesuatu untuk menstimulasikan seseorang untuk bertindak. Yang ketiga, niat untuk menipu. Yang keempat, kepercayaan yang dapat dijustifikasikan atau dibenarkan. Yang kelima, pencederaan atau kerugian. Penipuan internal perusahaan dapat dibedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama, penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset adalah penipuan atau pencurian aset perusahaan yang dilakukan oleh seorang karyawan atau beberapa karyawan dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, penipuan pelaporan keuangan. Komisi Nasional atas Penipuan Pelaporan Keuangan atau yang disebut dengan Tradeway Commission mendefinisikan penipuan pelaporan keuangan sebagai tindakan yang sembrono atau disengaja, baik melalui tindakan atau penghilangan yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Tentang proses penipuan, ada 3 karakteristik yang sering dihubungkan dengan penipuan, yaitu 1. Pencurian sesuatu yang berharga seperti uang tunai, persediaan, peralatan, atau data. Yang kedua, konversi aset ke dalam uang tunai. Yang ketiga, penyembunyian kejahatan untuk menghindari pendeteksian sebab terjadinya penipuan. Untuk sebagian besar pelaku, semua kebutuhan pelaku adalah kesempatan dan cara pandang kriminal yang memungkinkan mereka melakukan penipuan. Ada 3 penyebab terjadinya penipuan, adalah 1. Tekanan, kedua, kesempatan, yang ketiga, rasionalisasi. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendefinisikan penipuan komputer sebagai semua tindakan ilegal apapun yang mencakup pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindakan awal penipuan, penyelidikan, atau pelaksanaan. Secara khusus, penipuan komputer mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pencurian, penggunaan akses, modifikasi, penyalinan, dan perusakan software secara tidak sah. Yang kedua, pencurian uang. Pencurian uang di sini dengan mengubah catatan komputer atau pencurian waktu komputer. Yang ketiga, pencurian atau perusakan hardware komputer. 4. Penggunaan atau konspirasi untuk menggunakan sumber daya komputer dan melakukan tindak pidana. 5. Keinginan untuk secara ilegal mendapatkan informasi atau properti berwujud melalui penggunaan komputer. Klasifikasi penipuan komputer. Salah satu cara untuk menggolongkan penipuan komputer adalah dengan menggunakan model pemrosesan data. Model pemrosesan data ada 2, yaitu penipuan input dan penipuan proses. Penipuan input di sini merupakan cara yang paling umum digunakan untuk melakukan pengerusakan atau penipuan. Pelaku hanya perlu memahami bagaimana sistem beroperasi sehingga mereka dapat mudah menutupi perbuatan mereka. Yang kedua ada penipuan proses, pencurian waktu maupun jasa komputer. Pencurian waktu atau jasa komputer di sini masuk klasifikasi, misalnya karyawan yang menyia-nyiakan waktu mereka untuk menggunakan fasilitas internet untuk keperluan pribadi mereka sehingga waktu kerja menjadi tidak efektif. Dan definisi audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan aset bagi perusahaan terlindungi. Tujuan audit sistem informasi ada 5. Yang pertama, pengamanan aset. Yang kedua, menjaga integritas data. Yang ketiga, efektivitas sistem. Yang keempat, efisiensi sistem. Yang kelima, ekonomis. Audit sistem informasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, audit laporan keuangan. Audit ini dijalankan untuk mencari tahu tingkat kewajaran laporan keuangan yang disajikan dalam perusahaan.
Yang kedua, audit operasional. Audit ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, post implementation audit. Yang kedua, audit bersama. Yang ketiga, audit bersama-sama. Tahapan audit sistem informasi. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pemeriksaan. Yang ketiga, pelaporan. Yang keempat, tindak lanjut. Ancaman atas sistem informasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, ancaman atas kesalahan software. Yang kedua, ancaman atas kehancuran, seperti bencana alam. Yang ketiga, ancaman yang tidak disengaja, seperti kecelakaan, kehilangan. Yang keempat, ancaman yang disengaja seperti penipuan, sabotase, dan penggelapan. Dan yang kelima adalah ancaman lainnya atas ketidakakuratan data.